Kitab Mazmur pasal 12. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang janji Tuhan. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, bila kita memperhatikan kemasan minyak goreng, maka kita dapat temukan ada kemasan yang diberi tulisan 2 kali penyaringan. Apakah kita tahu apa gunanya 2 kali penyaringan dalam proses pembuatan minyak goreng dan apa perbedaannya? Proses 2 kali penyaringan dalam minyak goreng antara lain adalah untuk memastikan kejernihannya. Minyak goreng yang hanya melewati 1 kali proses penyaringan akan menjadi sedikit keruh atau terlihat putih berkabut jika disimpan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, minyak dengan proses 2 kali penyaringan lebih menyehatkan karena jumlah asam lemak jenuh akan diubah menjadi asam lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan. Dalam proses produksi, untuk beberapa hal, semakin banyak penyaringan yang dilakukan akan menghasilkan sesuatu yang lebih murni dan lebih baik. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan? Sahabat-sahabat firman, Daud menghargai janji Tuhan seperti perak yang murni. Terang besar Alkitab Mazmur 12 ayat 7. Perak biasanya dilebur di dapur tertutup atau tungku pada suhu yang sangat tinggi hingga 1200 derajat Celcius. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan molekul dari logam. Raja Daud pun melukiskan janji Tuhan begitu sempurnanya dan teruji lewat 7 kali pemurnian peleburan dapur di tanah. Daud ingin menjelaskan apa yang dijanjikan Tuhan. Tidak ada yang dusta, tidak ada yang asal-asalan atau hanya biasa dengan mudah ditawarkan tapi tidak ditepati. Semua janji Tuhan mengandung kebenaran dan kepastian yang tidak pernah akan gagal. Saat Daud membuat syair Mazmur ini, ia tengah berada dalam bahaya besar. Namun demikian, Daud memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong dan meluputkannya seperti janjinya. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman?
Adakah kita seperti Daud menghargai dan berpegang pada janji-janji Allah? Sahabat-sahabat firman, meskipun sudah bertahun-tahun kita menikmati kasih karunia Allah melalui sabdanya, tapi tak dapat dipungkiri Alkitab seringkali tidak kita hargai. Isi firman Tuhan kadang masih suka dibuat menjadi lelucon rohani dan kebanyakan masih meletakkannya secara sembarangan, layaknya barang tak berharga. Bahkan tidak sedikit pula yang meragukan kemurnian janji Tuhan itu dan mempertanyakannya bila mereka tertimpa masalah. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Education halaman 244 menjelaskan bahwa kita harus menghormati firman Tuhan. Untuk setiap isi dalam lembaran-lembaran yang telah dicetak, kita harus menunjukkan rasa hormat. Jangan pernah sekali-kali menggunakannya secara umum atau memegangnya dengan sembarangan. Dan Alkitab tidak diperbolehkan dikutip untuk lelucon atau diubah untuk sebuah perkataan yang jenaka. Sebab semua firman Allah adalah murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Terang besar Alkitab Amsal 30 ayat 5 dan terang besar Alkitab Mazmur 12 ayat 7. Apalagi dalam menghadapi banyak kecurangan dan tekanan-tekanan hidup, banyak orang, terutama orang-orang yang masih muda dalam kehidupan Kristen, sering gelisah karena hasutan keraguan-raguan. Ingatlah sahabat-sahabat firman, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kebahagiaan Sejati, halaman 118 alinea pertama mengatakan bahwa di dalam Alkitab banyak terdapat hal-hal yang tak dapat diterangkan ataupun dipahami. Dan setan ingin menggunakan ini untuk menggoncangkan iman mereka yang masih sangat muda atas Alkitab itu. Oleh karena itu, sahabat-sahabat firman, biarlah dalam mengatasi rasa bimbang akan pertolongan Tuhan, tetaplah ingat bahwa janji Tuhan itu murni. Dan hormati firman Tuhan yang di dalamnya terdapat suara Allah. Allah yang menggenapi janjinya kepada Daud. Allah yang sama juga pasti akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Marilah kita beriman. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Maranatha Tuhan Datang halaman 129 alinea kedua mengatakan bahwa Allah akan membawa kapal yang mulia itu yang membawa umat Allah dengan selamat ke pelabuhan. Berpegang teguh pada janji Tuhan hingga Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.